selamat datang di podcast Suara Kita. Hari ini kita akan membahas kasus bullying yang terjadi pada mahasiswa di Universitas Udayana. Kasus ini sempat menjadi perbincangan publik karena dimulai dari komunikasi yang tidak sehat di dalam grup chat. Hal-hal kecil seperti candaan ternyata bisa berdampak besar bagi psikologis korban, dan inilah yang ingin kita bahas lebih dalam. Dan untuk membahas kasus ini lebih dalam, tentu saja saya tidak sendiri. Kami mengundang seorang pakar yang dapat membantu kita menjelaskan kasus ini. Nah, bersama kita sudah hadir Dr. Brian, seorang psikolog sosial. Dan hari ini kita akan menjelaskan kasus ini menggunakan teori komunikasi interpersonal. Dan tujuan kita di sini bukan untuk menyudutkan siapapun, tetapi untuk belajar bareng bagaimana agar kita bisa lebih peka. Dan mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan atau melihat kasus yang serupa. Ingat, kalian tidak sendiri, ada banyak orang yang peduli dan siap membantu. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat datang dokter di podcast Suara Kita. Terima kasih sudah berbagi waktu dan insight-nya hari ini. Oke, halo semuanya. Pertama kali baru hadir di sini sih ya, jadi agak gugup kalau saya bilang sendiri. Pertama sebenarnya udah dikenalin sih kurang lebih saya kayak gitu, tapi ya saya kenalan dulu lagi. Jadi saya Brian dan kebetulan saya kali ini diundang sih untuk acara ini. Jadi sebelum kita mulai, mau langsung mulai aja tuh? Ya pasti dok, langsung saja mulai dari ceritanya. Jadi kalau kita mulai ya, kita mending mulai dulu nih pada awal-awal sih ya sebelum. Nah dok, boleh ceritakan ke kita nggak bagaimana kasus ini mulai berkembang? Jadi pertama awal mula ya, jadi ketika kasusnya berkembang sih kalau saya ngikutin alurnya, ini pertama dimulai ketika seorang siswa yang kita pakai inisial X saja ya karena saya nggak mau nyinggung nama. X ini masuk ke dalam grup chat, dan ketika dia masuk ke grup chat ini kan sebenarnya tujuannya awalnya untuk tugas kelompok. Nah, sebenarnya awal mulanya sih gak ada masalah sih ya dengan grup chatnya sendiri, tapi awal mulanya ini ketika awal yang dilihat paling awal tuh ada salah satu anggota tiba-tiba kayak nyinggung si X ini, dan sebenarnya kayak awalnya sifatnya guyonan gitu loh. Kayak apa tuh, nyinggung ini kok lu diam banget ya bang gitu loh. Jadi awalnya emang bukan serangan yang keras gitu ya? Memang bukan sih ya, dalam konteks ini sih sebenarnya awalnya lebih kayak guyon aja gitu, mungkin kayak coba membawa perhatian si X ini ke dalam grup lagi loh dengan kayak menyinggung nama dia gitu, dan di ya guyonin aja. Kalau boleh tahu dok, sebenarnya apa sih bercanda yang bisa bikin menyakitkan itu terus bisa dianggap sebagai bullying? Jadi maksudnya kayak dari bercanda lalu kayak menyakitkan lalu perlahan-lahan jadi masuk konteks bullying. Iya. Itu sih pertanyaan bagus ya kalau udah. Bagaimana kita tahu nih dari yang awalnya bercanda mulai jadi menyakitkan gitu, lalu kita udah tahu nih udah masuk konteks bullying. Sebenarnya kalau kita mau tahu dulu pertama kalau bercanda sih ya, ini pertamanya kalau kita lihat sendiri dia itu bercandanya tanpa maksud kayak merendahkan, melecehkan atau bagaimana gitu kan pas awal-awal dengan si chat yang nyinggung si X ini awal kali. Tapi itu mulai menjadi kayak berubah ketika si X ini nggak merespon dan si grup chat ini jadi kayak agak melunjak sih ya. Sebenarnya ada teorinya juga sih mengenai kenapa hal ini bisa terjadi demikian. Pertama kalau mau diomongin sih ini ada dulu eksperimen yang namanya Rhythm Zero Experiment. Jadi itu ada waktu dimana ketika seorang peneliti penasaran dengan bagaimana respon massa-massa saat itu, dia dalam suatu pameran eksibit, dia berdiri di tengah-tengah pameran eksibit itu dan dia diam dengan alat-alat. Dalam konteks ini alat-alat ini kita bisa sebut dengan sosial media itu sendiri sih ya. Nah ini kan dalam konteksnya X ini selama interaksi ini banyak diem sih ya, banyak gak merespon dan sebagaimana, sehingga sesuai dengan konteks eksperimen ini sendiri di mana penelitinya bersifat pasif ketika dilakuin apa-apa gitu dengan alat-alat yang di sini. Alat-alat di sini dalam konteks ini bisa berbahaya juga sih ya, apalagi dengan sosial media gitu bisa kita melakukan banyak hal baik, banyak hal buruk juga. Nah ketika si X ini disinggung lalu dibicarain dan dilihat nggak ada respon bagaimana, ini jadinya terjadi eskalasi kurang lebih sih ya. Sesuai dengan eksperimen sebelum itu, dia ketika diam selama 6 jam itu awalnya sih pada baik-baik, pada mungkin bercanda-bercanda, awalnya cuma kayak bikin coret muka, tapi perlahan-lahan eksperimennya jadi apa tuh, terjadi eskalasinya kayak
memburuk gitu lah makin lama perlakuannya. Misalnya kayak karena dia diem terus, ada orang yang kayak ambil pisau cukur taruh di tangannya, lalu pisau cukurnya dideketin ke lehernya gitu, makin lama makin eskalasi hingga tiba-tiba ada respon dari penelitinya, dia mulai bergerak, lalu orang-orang di masanya itu tiba-tiba pergi, kurang lebih begitu. Kalau dari Term Zero dan dalam konteks group chat ini mirip sih ya, ketika dilihat ternyata ada konsekuensi dari perilakunya baru mulai pada nyebar. Tapi intinya mengapa dari bercanda tiba-tiba jadi bullying ini, karena pertama nggak ada konsekuensi yang bagaimana sih ya dari kelihatan di grup chatnya itu sendiri. Waduh, berarti ada eskalasi ya dok, dari yang ringan menjadi toksik gitu ya? Iya benar, kurang lebih begitu sih. Apalagi dengan yang tadi disebut ya, ketika bercandaannya nggak dilihat, direspon, dilihat, dia jadi punya pemikiran, oh kalau gitu gue bisa bercandain dia tanpa ada konsekuensi ini, kenapa gue nggak naikin dikit, oh mungkin bisa dapat respon kan ya. Karena sebenarnya awal mulai dari hal begini sebenarnya agak penasaran gitu awalnya, cuma lama-lama karena dia lihat ada konsekuensi, dia makin mikir ya udah kalau gitu saya bisa muncak gitu. Dan korban memilih diam dok? Sebenarnya begini juga sih, karena ini sebenarnya viralnya cuma chat grupnya doang yang disebarin, dan kita belum dapat kabar apa-apa sih dari X ini ataupun dari grup chatnya ini sendiri, jadi kita nggak tahu konteksnya. Tapi dari yang bisa kita lihat di grup chatnya, si X ini hampir nggak merespon. Ini menarik sih dok, karena banyak orang kan ngerasa kalau dibully itu pasti kayak bakal speak up gitu ya dok, tapi ternyata nggak semudah itu ya dok. Nah sebenarnya kalau speak up ini sendiri, sebenarnya kita nggak tahu sih ya detail-detail. Mungkin si X ini sendiri bisa aja speak up tapi di luar dari chat group. Tapi kita bakal ngomongin dulu ya dari konteks chat group ini sendiri sih ya. Dari yang kita lihat sejauh ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa dapatkan. Mungkin X sendiri ada tekanan sosial gitu, mungkin dia salah satu dari anggota grupnya itu ternyata punya posisi sosial lebih tinggi dari dia, itu bisa. Tapi lebih yang kelihatannya sih mungkin dia tuh karena merasa tertekan gitu dan dipojokkan, dia merasa kalau dia merespon atau speak up itu bisa dipojokkan lebih lagi sama grup chatnya gitu. Jadi ini ada dinamika kekuasaan gitu ya dalam grup ya? Sebenarnya kalau ngomongin dinamika kekuasaan sih ya, sebenarnya kalau dari konteks yang kita punya, ya mungkin karena ini mayoritas grup lawan minoritas grup gitu, sehingga ya sebenarnya bisa saja ini sebagai bentuk dinamika kekuasaan. Tapi ini lagi ya, kita cuma tahu konteksnya ini dari chat grup, jadi belum tentu ini benar gitu. Sampai akhirnya isi chat itu bocor keluar dong. Nah iya itu yang belum saya sampaikan, maksudnya mau bahas. Nah ini kan jadi kayak kita sebenarnya initial set kan ya, ketika akhirnya kayak si initial set mungkin sebenarnya dia dari captionnya sendiri udah lumayan jelasin sih, dia merasa ini kayaknya nggak bener, nggak adil gitu. Cuma ya itulah, dia sebarin ini jadinya kan viral, dan viralnya ini bukan dalam konteks yang baik gitu loh. Dan semuanya itu dampaknya bukan cuma ke korban ya dok, tetapi ke publik, ke kampus, dan semuanya ikut terseret. Benar, jadinya terseretnya nggak cuma kampus. Ini sebenarnya dibilang lagi sih inisial set, meskipun ya niatannya baik dan sebagaimananya, cuma dia metode yang dilakuin ini kurang baik sih kalau saya ngomong sih. Maksudnya dalam konteks kurang baiknya ini, mungkin dia nggak terlalu memikirkan dulu ya dengan penyebaran ini. Tapi yang saya rasa dia selain belum terlalu komunikasi, dan juga dia nggak terlalu dalam komunikasi sih ya, perlu diketahui dulu nih, dalam aksiom komunikasi itu kalau misalnya kita ngomong suatu, biasanya sifatnya nggak bisa dibalikin, dan hal ini lebih melekat lagi kalau udah dalam ngomongin sosial media sih ya. Apalagi kalau suatu udah diposting, udah disebarkan, itu udah nggak bisa ditarik lagi. Dan kebetulan si Z ini mempostingnya dengan menyebarkannya tanpa menyembunyikan hal-hal personal, nggak disensor namanya, nggak disensor kayak ya hal-hal personal. Saya nggak bakal ngajuin sampai sejauh itu ngomonginnya. Ya menarik juga ya dok, padahal sebenarnya orang yang ingin men-share itu kan cuma untuk membantu korban ya dok, tapi malah menimbulkan masalah yang baru. Nah itu juga sebenarnya kita ngomongin lagi nih topik komunikasi lagi sih ya.
Ini kita nggak tahu sih ya konteksnya, apakah dia sebelumnya ada ngomongin si X dulu, apakah dia mau hal ini disebarkan secara luas atau bagaimana kan ya. Nah cuma dari kelihatannya sih si Z ini sendiri bahkan kayaknya nggak berkomunikasi sih ya dengan X, karena kalau yang dari kita lihat sejauh ini di grup chat, dia tipenya kayaknya nggak terlalu pingin di di spotlight gitu loh, apalagi dengan kondisinya sekarang nih. Itu kan dia jadi kayak ditargetin sama netizen, jadi jadi victim lagi dari netizen, padahal di grup chat juga di victim. Jadi sebenarnya itu juga nih, dia nggak terlalu si Z ini kurang berinteraksi dengan X, jadi ya hasilnya jadi ini ya, sensasi tidak menyenangkan. Jadi ada dua sisi mata pisau gitu loh ya dok? Iya, sebenarnya jadi dua mata pisau gitu ya, karena ini kita ngomongin sosial media ya, kita mau sensasinya sebenarnya baik pun bisa jadi negatif dan menurut netizen. Cuma ini jadi pedang mata dua, bukan gara-gara sosial media doang, tapi karena lagi-lagi sebenarnya kurang komunikasi sih ya, antara yang membocorkan nih si Z dengan si X ataupun dengan siapapun gitu loh. Ini benar-benar Z berperilaku sendiri, nggak mikirin dampaknya sendiri, jadinya kacau ya ngomongnya kurang lebih. Oke, itu jadi gambaran yang cukup jelas ya. Kita sudah tahu titik awalnya, prosesnya, dan di mana kasus itu mulai membesar. Setelah ini kita coba kupas lebih dalam kenapa kasus ini bisa berkembang sebesar itu. Pakai kacamata teori komunikasi, jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya, tentu saja podcast ini didukung oleh teh pucuk harum. Ini teh favorit kita semua dong, karena teh ini bisa diminum kapan aja, saat istirahat, saat rekaman seperti sekarang, atau lagi mumet ngerjain tugas. Rasa teh ini tuh tetap enak. Teh pucuk harum ini dibuat dari pucuk teh terbaik yang harumnya dapet, enaknya juga dapet, segernya bikin happy. Jadi kalau kalian lagi butuh minuman ringan yang manisnya pas, bikin happy, coba deh teh pucuk harum. Teh pucuk harum, rasanya harum, segernya bikin happy. Kasus bullying yang lagi ramai ini sebenarnya apa sih yang bikin masalah ini membesar? Sebenarnya kenapa masalah ini membesar? Ya sebenarnya pertama kita ngomongin dulu sih ya, kalau dari segi sosial media dulu aja lah kita bahas ya. Jadi kalau dari segi sosial media, pertama algoritma ya biasalah, cari yang hal-hal sensasi gitu, apalagi kalau ngomongin kontroversial, skandal apa gitu, pasti nyebarnya kenceng sih ya. Tapi apa yang bikin ini topik masalah yang jadi membesar, kita balik dulu nih ke ya bullying itu sendiri. Kenapa ini jadi membesar? Sebenarnya mungkin ada beberapa hal sih ya. Kalau dari grup chat sendiri kita mungkin bisa lihat dari perspektif expectation violation to grup kita bahas. Jadi kemungkinan kenapa kayak grup ini tiba-tiba dari yang awal baik-baik jadi mulai membuli juga ada berhubungan dengan si X ini mungkin gak memenuhi ekspektasi dari grup itu sendiri, dan sesuai dengan expectation violation theory itu sendiri menjelaskan kalau ketika ekspektasi tidak terpenuhi, apalagi dalam konteks sosial gitu, ini bisa lama-lama terjadi kayak si X ini jadi masuk dalam spotlight grupnya, dan biasanya konsekuensi dari ekspektasi yang nggak terpenuhi ya dimana-mana pasti buruk sih ya, dampaknya biasa negatif gitu. Oke, jadi teman-temannya ini punya ekspektasi ke korbannya ya? Betul, sebenarnya ini juga mungkin sih ya terkait juga dengan mereka kayak punya ekspektasi, ini kan udah lingkungan kampus gitu, mereka semua udah pada dewasa, mungkin si X ini diekspektasi harusnya udah bisa berkomunikasi dong dengan grupnya. Cuma mungkin selama ini kan grup chatnya dia benar-benar hampir gak ada respon sih, nah, mungkin itu juga kali yang bikin mereka jadi lebih eskalasi karena mereka nggak mendapatkan respon yang diinginkan. Bisa dijelaskan lebih detail nggak dok tentang expectation violation teori ini? Soalnya kan pendengar-pendengar kita itu belum terlalu familiar ya dengan kata-kata ini. Oke, jadi tadi udah disampaikan, tapi kalau misalnya belum aku, jadi expectation violation theory ini sesuai dengan namanya, expectation gitu, jadi ekspektasi, violation itu ya ketika ekspektasi ini dilanggar, jadinya expectation violation, lebih begitu. Dan dari teorinya ini sendiri, ini membahas tentang ketika suatu ekspektasi udah nggak ditemui dalam suatu individu atau mungkin dalam suatu lingkungan sosial pokoknya,
dan ketika mereka menemukan ekspektasi ini nggak dipenuhi oleh mungkin mayoritas, minoritas atau bagaimana, mereka jadinya kayak berperilaku negatif lah terhadap orang yang melanggar ekspektasi ini. Jadi kayak ada aturan tidak tertulis gitu ya dalam grup pertemanan mereka. Sebenarnya di mana-mana sih pasti ada aturan nggak tertulis ya kalau dalam sosialisasi, tapi ini kita nggak tahu ya konteksnya selain di grup chat. Jadi kita nggak, mungkin ada, mungkin enggak, tapi ya di mana-mana selalu umumnya sih ya, kalau secara sosial pasti ada norma-norma sosial yang kita nggak tertulis. Jadi ketika harapan itu dilanggar, dampaknya langsung terasa ya, Dok? Ya, maksudnya nggak bisa dibilang langsung terasa sih ya. Sebenarnya kalau dibilang berangsur-angsur gitu. Awalnya yang mungkin dari dampaknya kecil-kecil, tapi ketika terus-terusan nggak dipenuhi, mungkin bisa terjadi eskalasi. Dok, apakah intensitas pelanggaran ekspektasi ini juga mempengaruhi seberapa besar dampaknya? Pasti, sebenarnya sih ya. Ini nggak cuma ngomongin apa ya, nggak cuma ngomongin dalam konteks ini sih ya, kalau grup chat, tapi di mana-mana ketika ekspektasi nggak dipenuhi dan semakin parah gitu, misalnya kayak ini ekspektasinya berhubungan sama hidup dan mati, ya pasti dampaknya lebih intens. Dan ini terjadi berulang kali ya, Dok, bukan cuma 1 atau 2 kali. Pasti ini ya harus terjadinya berangsur-angsur, nggak bisa 1-2 kali gitu kayak oh nggak respon chat ya udah kita akhiri gitu, tapi ini pasti terjadi secara berangsur-angsur sih. Itu baru masalah pertama ya, Dok. Lalu yang bikin kasusnya meledak itu karena grup chatnya yang tersebar ya? Nah ya seperti yang bilang tadi, di mana-mana sih ya kalau udah kesebar sosial media udah nggak bisa ditarik. Udah seperti yang bilang tadi sih ya, sesuai dengan aksiom komunikasi itu sendiri, ketika udah disampaikan nggak bisa ditarik dalam sosial media lagi, kayak mengamplifikasi gitu dampak dari nggak bisa ditarik dari kata ini lagi, karena ya udah disebarin, kita nggak bisa ngomong kamu yang udah sebarin kan bisa tolong hapus ya, karena nggak semua orang pasti bakal bilang oh nggak bisa, bisa dong gitu. Dan di era media sosial ini pencarian informasi itu menjadi sangat cepat dan masif ya, Dok? Benar, maksudnya ya di mana-mana orang sekarang serba buka sosial media sih ya, mau lihat topik satu ini bisa lihat topik lucu, lihat sosial media, mau lihat topik kontroversial sosial media dan sebagainya. Jadi makin banyak yang orang nggak tahu kebenarannya, makin besar juga reaksinya. Nah itu bagus nih. Jadi sebenarnya justru semakin banyak yang kita nggak tahu sih ya. Sebenarnya ada sifat intriknya gitu loh, secara orang-orang gitu ya responnya. Apalagi ketika kayak mereka mau kayak berasumsi, dan asumsi ini mereka sebarin gitu. Jadinya orang kayak ikut diskusi, dan semakin banyak yang diskusi, mereka makin banyak orang lagi yang diajakin diskusi gitu loh. Dan yang bahaya kalau spekulasinya nggak akurat ya, Dok? Nah iya itu, semakin gini lah ngomongin, jadi misalnya kalau spekulasinya udah nggak akurat kan sifatnya udah masuk misinformasi, hoax, dan hal ini ya sifatnya mau nggak ada niatan gimana-gimana pasti bakal dampaknya negatif gitu loh lama-lama. Jadi kayak efek bola salju gitu ya, Dok, yang awalnya kecil lalu membesar dan nggak terkendali gitu ya? Iya benar, jadinya begitu. Makanya akhirnya kasus ini jadi besar sekali ya, Dok. Pada awalnya kan cuma interaksi di grup kecil itu ya? Iya, jadi dari yang awalnya sebenarnya ini bisa diselesain dalam grup itu nyebar jadi sensasi nasional, nyeret satu kampus, satu pihak, dan juga si X ini satu keluarga, dan juga pelaku-pelakunya juga keluarganya juga diganggu sih ya. Jadi ya nyebar kemana-mana sih. Mungkin kita juga perlu ingetin nih para pendengar kita, kalau kita sebagai netizen itu juga punya tanggung jawab dalam menyikapi kasus-kasus ini. Iya betul. Sebenarnya kita sebagai netizen sih ya, begini, kalau mengenai kasus-kasus gini, apalagi hal-hal yang kayak tentang bullying, oke, kita bisa bantu sih ya, tapi bantunya tuh bukan dengan kayak doxing, bukan dengan respon yang kayak negatif gitulah, kayak maki-maki keluarga atau bagaimana sih ya, saya mau kasih tahu itu dulu. Tapi kita bisa bantu dengan sebenarnya sharing aja udah cukup, tapi dengan memberikan kata-kata support gitu loh pada korban ya, jangan pada pelaku ya. Pelakunya nanti tambah semangat tahu-tahu. Jadi begitu dulu.
sebenarnya ya kurang lebih berhati-hati dulu lah dengan postingan ini supaya jadi pelajaran juga ya. Kalau misalnya mau menyebarkan hal apapun di sosial media, tolong jangan bawa informasi personal ke dunia sosial media karena itu bahaya. Dan sebelum kita lanjut, tentu saja podcast ini didukung oleh Teh Pucuk Harum. Ini beneran teh favorit kita semua nggak sih, Dok? Iya. Ya apalagi teh ini kan bisa diminum kapan aja ya, lagi istirahat, lagi rekaman kayak gini, ataupun lagi mumet ngerjain tugas. Nah rasanya itu tetap enak. Dan teh pucuk harum ini terbuat dari pucuk teh terbaik yang rasanya enak, harumnya, segernya bikin happy. Oke, kalau kalian lagi butuh minuman teh pucuk harum ini, Oke Dok, kita kan udah bahas panjang nih soal kasus ini, penyebabnya, gimana bullying bisa berkembang. Sekarang bagian yang paling penting Dok, apa sih sebenarnya bisa kita lakukan supaya kejadian ini nggak terulang lagi Dok? Jadi sebenarnya kalau dari segi bagaimana cara mencegah kejadian ini terjadi lagi sih ya, pertama dari pihak kampus dulu sih ya, soalnya sekarang udah mau gimana. Jadi pertama kampus sendiri sih bisa kayak melakukan penyuluhan gitu, dan juga kayak kira-kira dampak dari sosial media apa gitu, lalu juga cara komunikasi sama mungkin kampanye terhadap bullying itu sendiri juga bisa sih. Lalu juga bisa kayak mengajari mahasiswa tuh ya kalau misalnya ada masalah atau misalnya ada masalah kekerasan atau bullying bisa menghubungi pihak-pihak berwenang gitu, misal kayak PP, KPT itu bisa, ataupun kalau masalahnya udah parah, udah masuk pelecehan seksual juga bisa PPKS juga ya. Tapi itu kalau dari kampus, tapi kalau dari kita sendiri bagaimana kita kayak mencegah kejadian ini, sebenarnya ada ya satu cara sih sebenarnya. Pertama kita berempati dulu ya, mungkin kita pikirin dulu dari posisi dia bagaimana, kita mikirin kalau kita ngomong ini kira-kira dampaknya bagaimana, dan juga mikirin mungkin situasi dia sebenarnya nggak bisa merespon waktu itu, ataupun ya mungkin orangnya bukan tipe yang merespon, itu bisa mantu gitu loh. Aku sering dengar sih tentang kasus kayak gitu. Mereka itu mau speak out tapi nggak tahu mau kemana. Nah iya, makanya sebenarnya ini nggak cuma ke pihak berwenang aja sih yang ngomongnya, mungkin bisa ngomong ke keluarga, ke teman, atau bagaimana, itu juga cukup membantu sih. Pastinya secara mental juga, misalnya kalau mau bangun kasus pun sebenarnya bantu ngomong dengan teman ya, jadi lebih banyak saksi mungkin gitu ngomongnya. Dan tentunya harus ada konsekuensi yang tegas ya Dok untuk pelaku. Ya pasti, tapi ya sebenarnya pada pelaku sih ya, tolong yang netizen yang doxing ini dihentikan untuk doxing keluarga pelaku, karena belum tentu mereka juga yang masalahnya ya. Jadi kalau aku rangkum dari penjelasan dokter tadi, pencegahan bullying kampus harus ditegakkan melalui 3 pilar ya Dok. Membangun budaya komunikasi yang empati, menyediakan sistem pelaporan anonim yang wajib ditindaklanjuti, dan menerapkan konsekuensi yang tegas yang fokus pada rehabilitasi pelaku, bukan hanya hukuman, demi menciptakan lingkungan yang aman. Ya sebenarnya rehabilitasi juga tadi saya lupa ngomongin, tapi iya kita perlu rehabilitasi juga sih ya pelakunya, jangan ya sekedar menghukum aja tapi nggak ngajarin apa-apa, soalnya nanti jadi hampa sih pelakunya, kurang lebih gitu. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kasus bullying. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat bahwa candaan kecil yang kita anggap sepele ternyata menyakitkan bagi korban jika tidak kita tindak lanjuti. Dari kasus ini kita belajar bahwa komunikasi yang sehat dan empati itu sangatlah penting. Ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang pertama, bullying itu seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Jadi kita harus mulai berhati-hati dalam menggunakan kata-kata kita dalam berkomunikasi di dunia nyata ataupun di media sosial. Yang kedua, memahami expectation violation theory. Sebelumnya, membantu kita mengerti kenapa kasus bullying bisa membesar dan berdampak luas karena adanya ekspektasi yang dilanggar. Itu bisa mengambil perhatian dan berkonsekuensi negatif tanpa kita sadari. Ketiga, pencegahan bullying itu bisa dilakukan dengan kerjasama semua pihak, baik dari mahasiswa, kampus, ataupun ke individu kita sendiri. Dan
tentu saja kita harus berterima kasih kepada Dr. Brian yang sudah mau berkesempatan hadir ke podcast Suara Kita. Dan semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik penting lainnya. Oke, makasih ya udah terima saya dan dengerin saya sejauh ini. Makasih. Dan terima kasih teman-teman karena sudah menonton podcast kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Kita, follow media sosial kita, dan aktifkan notification agar kalian tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan mungkin kalian pernah mengalami atau melihat kasus bullying, jangan diam, coba ceritakan kepada orang-orang terdekat kalian atau laporkan ke jalur resmi. Atau kalian yang pernah merasa menyakiti orang lain, kalian bisa berubah, kalian bisa akui, minta maaf. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa berdampak positif untuk teman-teman, bisa lebih peka, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, dan juga bisa berani untuk berdiri di sisi yang benar. Ingat, kata-kata kita itu berdampak dan kita harus menggunakan suara kita dengan baik. Sekian podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Saya Angelica, pamit dulu. Bye-bye.